We're cop haters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana skapsnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakata-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di Review. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang polisi yang berjuang untuk menangkap para perampok yang telah membantai rekan-rekannya. Film ini berjudul New Police Story yang dirilis pada tahun 2004. Oke, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gaslay ke filmnya. Let's go. You look good, get up. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang menenggak hammer di sebuah bar, kita sebut saja Chen. Dengan sangat meletre terlihat Chen memasuki sebuah taksi, namun supir taksi menolaknya karena Chen sering mutah di mobilnya. Chen berjalan melewati gang dengan hammer kemasan botol yang dia genggam, kemudian Chen tepar karena banyaknya hammer yang sudah ia minum pada malam itu. Terlihat Chen dihampiri oleh seorang pemuda tampan bernama Frank, dialah orang yang akan mengubah hidup Chen. Kemudian cerita mundur pada 1 tahun yang lalu. Terlihat beberapa petugas polisi sedang menangani kasus penyanderaan oleh seorang pria pelontos. Kita sebut saja Mr. Wong. Mr. Wong menyandera 2 orang sekaligus, lalu Mr. Wong mengintimidasi sandera pria untuk mengatakan kepada semua orang bagaimana cara dia menipu dirinya. Karena teralihkan oleh petugas polisi yang mendekat dari sisi belakangnya, membuat sandera pria berhasil melepaskan diri dari Mr. Wong. Namun Mr. Wong menembak kaki sandera pria tersebut. No, stop! Call the media! Mr. Wong, please calm down! Do it! Situasi semakin tegang, Mr. Wong meminta polisi untuk memanggil awak media. Tak lama kemudian datang awak media mendekati Mr. Wong. Diketahui Mr. Wong adalah korban ngeslot. Saat Mr. Wong mulai berbicara tentang orang yang bernama Eric Chow yang adalah admin slot sendiri, tiba-tiba kameramen media menahan Mr. Wong yang ternyata itu adalah Chen. Chen adalah seorang senior polisi profesional. Chen menggenggam kedua tangan Mr. Wong yang memegang senjata dan granat. Terjadi adu kekuatan hingga membuat sandera wanita yang ada di pelukan Mr. Wong hampir kehabisan nafas karena tercekik. Chen berhasil membebaskan sandera dan membuang senjata Mr. Wong, namun masih ada granat yang dipegang Mr. Wong. Chen berencana membuang granat ke dalam saluran air yang kemudian Chen memerintahkan petugas lain untuk membuka penutupnya dan... Ya, akhirnya Chen berhasil mengamankan granat tersebut dan para sandera pun berhasil selamat, sedangkan Mr. Wong ditangkap oleh aparat kepolisian. Terlihat Chen dihampiri pria paruh baya berbadan gempal yang ngoceh-ngoceh tentang saham. Saat Chen bertanya namanya, ternyata dia adalah Eric Chow. Chen menengok ke kiri dan ke kanan, lalu kemudian menempelengnya. Keesokan harinya, di kantor kepolisian, Chen yang sedang memberi arahan kepada bawahannya didatangi oleh pacarnya yang bernama Hoyi. Tanpa diketahui oleh Chen, Hoyi menirukan gerakannya dari belakang. Hal itu membuat semua orang tertawa dan mencairkan suasana. Dia adalah Hong junior dari Chen yang juga adalah adik dari Hoyi. Kemudian Hoyi membubarkan mereka untuk makan siang, meninggalkan Chen dan Hoyi berdua. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, Hoyi meminta ucapan romantis dari Chen. Di malam harinya di atas gedung tinggi terlihat 5 orang pemuda, 1 wanita diantaranya terdiri dari Joe, Kenny, Lau, Max, dan Su. Mereka lalu menjatuhkan karung ke bawah dan masuk ke dalam gedung diikuti oleh mereka semua. Terlihat mereka sangat menikmati aksinya itu. Ternyata mereka adalah komplotan perampok yang akan mengambil semua uang yang ada di dalam brankas Bank of Asia tersebut. Di dalam karung juga ternyata adalah seorang pegawai bank yang mereka jadikan sandera dan memerintahkannya untuk membuka brankas. Kemudian Joe memaksa pegawai tersebut untuk menelpon polisi, lalu Joe dan sanderanya berdiri di tengah-tengah jalan. Tak lama kemudian terdengar suara sirene dari mobil polisi yang datang.
Komplotan Joe lalu menembaki mobil polisi yang kemudian menewaskan petugas di dalamnya. Tidak sampai di situ, beberapa polisi yang dikerahkan ke sana juga menjadi bulan-bulanan mereka. Terjadi tembak-tembakan di antara mereka, namun polisi kewalahan karena komplotan Joe menggunakan senjata berat. Akibatnya banyak korban dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, pegawai bank pun turut menjadi korban akibat insiden tersebut. Komplotan perampok sangat menikmatinya seakan-akan mereka sedang memainkan sebuah video game. Tak lama kemudian datang bantuan dari kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Sam. Lalu para komplotan perampok berlari masuk ke dalam gang sempit. Su yang membawa tas berisi uang tak sengaja menjatuhkannya. Saat dia berbalik dan akan mengambil tasnya kembali, Sam mengarahkan pistol ke kepalanya, namun Joe dari balik dinding berhasil menembak rekan Sam. Hal itu memberikan kesempatan untuk Su melakukan perlawanan dan melarikan diri. Di markas para perampok, Max menjelaskan poin masing-masing yang mereka dapatkan. Sasaran mereka semua adalah polisi. Mereka tidak mementingkan soal uang, tapi Su mendapatkan poin minus karena Su telah menjatuhkan uangnya. Kemudian mereka melihat televisi yang menyiarkan berita Inspektur Senior Chen yang dengan percaya dirinya mengatakan bahwa timnya akan menangkap perampok tersebut dalam waktu 3 jam. Behind bars. Scene berlanjut kepada Chen dan Hong yang tengah menjenguk Sam di rumah sakit. Berkat informan yang dipercaya, Chen dan Hong berhasil menemukan markas para perampok. Bahkan mereka dengan percaya dirinya mengatakan merekalah yang terbaik. Kemudian Chen menyuruh Hong meninggalkan mereka berdua untuk mengobrol. Chen menawarkan bantuan kepada Sam karena diketahui Sam ternyata memiliki banyak hutang kepada perusahaan keuangan yang sekarang mencari dirinya. Sam meminta Chen untuk tidak mengkhawatirkannya. Sam juga meminta Chen dan timnya untuk fokus dan tidak berbelas kasihan kepada para perampok karena mereka sangat brutal. Chen hanya tersenyum dan berkata kepada Sam untuk berhenti ngeslot. And lay off the gambling. Singkat cerita, Chen dan timnya sampai di markas para perampok. Mereka semua terlihat sangat santai dan sangat percaya diri. Saat setelah menaiki lantai 2, Chen menembak salah satu perampok. Saat Chen menghampirinya, ternyata itu hanyalah sebuah manekin yang digerakkan. Kemudian Chen memisahkan mereka menjadi 2 regu dan para perampok pun memulai permainan mereka. Time to play. Able to hear you, Inspector. Hello? Ya, Max berhasil memutus komunikasi Chen dan timnya. Terlihat 2 orang polisi yang berada di barisan belakang berhasil ditumbangkan. Chen yang mendengar suara tembakan dan jeritan dari rekannya kemudian mendekati sumber suara. Dari balik pintu besi, Chen hanya mendapati noda darah dan 2 rekannya telah menghilang. Kini terlihat 3 orang polisi yang mengecek setiap ruangan dikejutkan dengan penjahat yang berlari di depan mereka lalu memasuki ruangan. Membuat salah satu dari mereka mengejar dan dia ditarik masuk lalu pintu dikunci dari dalam. Saat polisi itu akan meraih senjatanya, dia ditembak lengannya yang membuatnya menjerit kesakitan, membuat semua orang pun semakin panik. Singkatnya, semua rekan tim Chen berhasil ditumbangkan oleh perampok yang kini hanya menyisakan Hong dan Chen sendiri. Lagi-lagi penjahat berhasil memisahkan mereka dan menumbangkan Hong. Lalu Chen memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi proyektor di sekelilingnya. Kemudian setelah Chen berhasil keluar dari ruangan tersebut, Chen lalu melihat Hong yang sudah tak berdaya diangkat dan digantung oleh para penjahat. Saat Chen datang menghampirinya, ternyata bukan hanya Hong saja yang tergantung di sana, tetapi semua rekan Chen mengalami hal yang sama. Dalam keadaan yang sudah terluka parah, mereka meminta tolong, membuat Chen semakin panik dan perasaannya menjadi tak menentu. Where are you? Kemudian Joe menghampirinya dan menyuruh Chen untuk meletakkan senjatanya, namun Chen tak mengindahkan permintaan dari Joe. Ya, benar saja hal itu membuat salah satu rekan Chen dijatuhkan dan membuatnya tewas seketika. Melihat hal itu, kemudian Chen menjatuhkan senjatanya, lalu Joe mengajak Chen melakukan permainan merakit pistol, di mana yang tercepat adalah pemenangnya. Jika Chen kalah dari Joe, maka 2 rekan Chen akan kembali dijatuhkan. Dalam kondisi panik dan suara rintihan minta tolong dari rekan-rekannya membuat konsentrasi Chen buyar, yang akhirnya Chen pun kalah dari Joe dan... I'll beat you. Ya, Chen kembali kehilangan 2 rekannya. Kemudian Lau menantang Chen untuk bertarung dengan dirinya. Seperti biasa, jika Chen kalah maka 2 rekannya akan kembali dijatuhkan. Dan saat pertarungan mereka, Chen tak sengaja menginjak mayat rekannya yang memberikan kesempatan Lau untuk menjatuhkan Chen dan...
Mental Chen benar-benar dihancurkan oleh Joe dan komplotannya. Karena tak sanggup melihat teman-temannya tewas, Chen bahkan rela berlutut memohon untuk melepaskan rekan-rekannya yang tersisa. Lau kembali menantang Chen dan kali ini Chen bertaruh untuk 4 rekannya. Meskipun pertarungan kali ini dimenangkan oleh Chen, namun Joe berdalih Chen kalah waktu 3 detik dan mereka kembali menjatuhkan rekan Chen dari waktu yang diambil. Chen yang semakin frustasi kemudian meraih pistol yang dia jatuhkan dan menembaki perampok dengan membabi buta. Namun tidak ada satupun tembakan darinya yang mengenai komplotan dari Joe. Tersisa Hong, adik iparnya, di dalam kondisi sekaratnya. Hong meminta Chen untuk pergi, kemudian Chen memohon kepada Hong untuk bertahan karena dia akan menyelamatkan dirinya. Su yang akan menembak Chen dicegah oleh Joe yang kemudian Joe membakar tali yang mengikat Hong. Melihat hal itu, Chen kemudian dengan lengan bajunya mematikan api yang membakar tali. Namun ujung tali terputus membuat Chen dan Hong tergantung dalam kondisi tali masih terbakar. Joe kemudian mengaktifkan bom yang sudah dipasang lalu melarikan diri dari sana. Karena Chen tak mampu menahan panas dari tali yang terbakar itu, akhirnya mereka berdua terjatuh. Untuk sementara waktu Hong masih tersadar, namun saat Chen mengambil troli untuk membawa rekan-rekannya, karena luka yang diderita oleh Hong terlalu parah, akhirnya Hong pun tewas. Bersamaan dengan meledaknya bom, dengan susah payah Chen membawa mayat rekan-rekannya itu keluar. Chen berhasil selamat namun tidak dengan rekan-rekannya. Hal itu membuat Chen menjadi pemabuk berat dan suka menyendiri. Bahkan hampir 1 tahun ini Chen tidak pernah menemui Hoyi, pacarnya. Kemudian waktu maju pada 1 tahun mendatang, Chen pulang dari bar melewati tangga. Tak sengaja berpapasan dengan 2 jambret, namun Chen hanya membiarkan mereka lolos begitu saja. Singkat cerita, Chen tepar di gang dan dibawa oleh Frank ke apartemennya. Terlihat Frank juga membersihkan dan merapikan setiap ruangan apartemen Chen. Kemudian Frank memberitahu Chen bahwa dirinya adalah partner tugas Chen sekarang. Frank juga mengatakan pada Chen bahwa Hoyi telah mengunjungi Chen, namun dia hanya menitipkan cincin tunangan mereka kepada Chen. See this? Frank kemudian menyinggung soal kasus perampok yang menewaskan rekan-rekan Chen. Frank memberitahu bahwa sekarang para perampok kembali melancarkan aksinya dan membuat sebuah video game dari kasus Chen. Mendengar hal itu, Chen jengkel kemudian mengusir Frank. Chen kembali mengingat luka lamanya. Di malam harinya, saat Chen sedang nongki dan mendem di bar, HP jadulnya bergetar karena dia mendapatkan telepon yang adalah dari Frank. Di dalam telepon, Frank mengatakan bahwa dirinya ada di kediaman pacarnya Chen. Mendengar hal itu, Chen khawatir dan langsung datang ke sana. Tujuan dari Frank adalah untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Dengan Frank mengatakan kepada Hoyi bahwa Chen menyayangi dirinya, terlihat saat Frank memberikan cincinnya kepada Chen. Chen sangat terkejut melihat hal itu. Tak lama kemudian, Chen tiba di sana. Ow! Hi! Frank berpura-pura dirinya datang ke sana atas kemauan dari Chen, dan Frank juga membeli kue ulang tahun dengan skenario Chen lah yang menyuruhnya. Kemudian Frank meninggalkan mereka untuk mengobrol berdua. Tak sengaja Chen melihat foto Hong dan dirinya terpajang di sana, membuat Chen teringat rekan-rekannya yang tewas akibat kesalahannya pun kembali bersedih dan mengatakan kepada Hoyi bahwa dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu Chen pergi dari sana meninggalkan Hoyi begitu saja. Frank kembali menemui Chen yang berada di bar, namun Chen kembali menjauhi Frank dan pergi meninggalkannya. One thing I've learned. Frank mengejar Chen dan saat mereka melewati tangga, mereka dikejutkan dengan teriakan seseorang yang meminta tolong dan rupanya itu adalah ulah dari 2 jambret kemarin malam yang Chen biarkan lolos. Frank dengan cepat mengejar mereka dan berhasil membekuk salah satu darinya. Salah satu jambret pun berlari melewati Chen, tapi terlihat Chen tidak memperdulikannya dan membiarkannya lewat. Tapi tiba-tiba, ya, dalam hitungan detik saja, Chen berhasil membekuk jambret tersebut. Singkatnya, mereka sampai di kantor polisi tempat Chen bekerja. Di depan orang-orang banyak terlihat di sana Chen dipermalukan oleh Tony, saingan dari Chen sendiri. Tony bahkan menceritakan kesalahan Chen dahulu, namun Frank membela Chen dan memprovokatori Chen agar mau menuntaskan kasus perampokan bank yang dulu gagal ia tangani. Tony juga menawarkan hal yang sama kepada Chen. Tony yakin dirinya akan menyelesaikan kasus tersebut lebih cepat dari Chen. Chen kemudian menyetujuinya dan bertaruh. Yang kalah akan mengundurkan diri dan disetujui pula oleh Tony. It's a deal. It's a deal.
Chen menanyakan kepada Frank siapakah sebenarnya dirinya, mengapa dia sangat berambisi menangkap para perampok. Diketahui ternyata Frank adalah adik dari Kwong, yaitu rekan dari Chen yang turut menjadi korban kebrutalan para perampok. Dia tidak bisa berdiam diri selagi perampok masih bisa menghirup udara segar dengan bebasnya. Scene berlanjut kepada kedua orang tua Joe yang sedang bertengkar di rumahnya. Rupanya latar belakang Joe adalah bukan orang biasa. Ibu Joe adalah seorang DPR sementara ayahnya adalah seorang kepala polisi di distrik utara. Setiap hari mereka selalu bertengkar yang membuat Joe mengalami trauma sejak kecil. Tidak hanya itu, ayah Joe juga selalu marah dan memukuli Joe. Hal itu Joe alami sejak dirinya masih menginjak bangku SD. Berbeda dengan sikap ayahnya, ibu Joe sangat memanjakan dirinya. Singkat cerita, di markasnya Joe melampiaskan amarahnya pada sang ayah dengan menembaki manekin yang menggunakan atribut kepolisian. Di sisi lain, Chen dan Hong mengecek CCTV yang mendapati Sam rekan Chen bersama dengan para perampok. Kemudian mereka mendatangi sebuah kasino yang dipegang oleh Sam. Terjadi baku hantam antara anak buah Sam dengan Hong dan Chen. Dalam kondisi tenggeng pun, Chen berhasil membuat beberapa orang di sana kewalahan menghadapi dirinya. Ow! That's my man! Tak lama kemudian Sam pun muncul dan menghampiri mereka. Chen menanyakan tentang para perampok, tetapi Sam berkilah dengan mengatakan dia tidak mengingatnya. Frank yang menyinggung soal wanita yang membawa tas berisi uang membuat Sam kesal kepada Frank. Kemudian Sam mengambil sesuatu di dalam rangkasnya yang ternyata itu adalah sebuah jam tangan. Sam mengatakan kepada Chen bahwa itu dia dapatkan dari perampok wanita dan dia bisa membantu Chen hanya sebatas itu saja. Kemudian Frank meminta bantuan rekan polisi wanitanya yang bernama Sasa untuk menyelidiki jam tersebut. Singkatnya, mereka menemukan sebuah tempat bernama X Game dan siang itu para perampok akan berada di sana. Chen dan Frank pun bergegas langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, Chen bertemu dengan Kenny namun dia menyadari keberadaan Chen. Su juga berada di sana. Tak lama kemudian, Tony dan anak buahnya datang bersama Sam. Tony memaksa Sam untuk menunjukkan para perampok untuknya. Kemudian Kenny menembak Sam membuat situasi menjadi kacau. Di saat sekaratnya, Sam mengungkapkan kebenaran yang telah ia tutupi dari Chen selama ini. Sam ternyata membawa tas berisi uang yang dijatuhkan oleh Su, namun Joe dan yang lainnya berhasil menemukan dirinya. Demi uang dan keselamatannya, Sam lalu membocorkan strategi dari Chen kepada Joe dan komplotannya yang menyebabkan rekan-rekannya tewas. Sam meminta maaf kepada Chen kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat Kenny dan Su melarikan diri menuruni gedung dengan tali diikuti oleh Chen dan Frank yang mengejarnya. Chen berhasil membuat Kenny terdesak, kemudian Kenny menembak supir bus membuat bus oleng dan Chen mencoba menghentikan bus yang melaju kencang tanpa sopir. Frank lalu menyusul Chen dengan menggunakan mobil. Chen berhasil masuk ke dalam bus namun karena bus melewati sebuah terowongan, hal itu menghambat Chen menuju ke bagian kemudi dan kini bus akan menuju ke dermaga. Beruntung Frank datang tepat waktu membantu menghentikan bus dengan mobil yang ia kendarai. That's my man! Whoa! Singkat cerita, Su yang sekarat karena terluka akibat baku tembak dengan para polisi di X Game pun tewas di tangan Joe. Kemudian mereka saling mencari tahu latar belakang satu sama lain. Diketahui semua komplotan perampok adalah dari orang-orang berada. Dan Joe mengetahui tentang pacar Chen kemudian menyusun rencana untuk membalas dendam atas kematian Su. Singkat cerita, Joe mendatangi Ho Yi yang sedang berada di kantor polisi dan memberikan sebuah kotak yang ternyata berisi bom di dalamnya. Chen yang mengetahui pacarnya diincar oleh para penjahat tak lama kemudian tiba di sana. Out! Now! Dengan sangat hati-hati, Chen membawa Ho Yi ke lantai bawah dan masuk ke dalam ruangan yang dilapisi pintu baja. Semua orang menyaksikan Chen dan Ho Yi melalui CCTV. Chen menenangkan Ho Yi dan mengatakan saat ini dan di kehidupan selanjutnya dirinya akan selalu mencintainya. Lalu Chen meminta Ho Yi menunggunya sebentar untuk dirinya mengambil peralatan yang lebih lengkap. Terlihat Ho Yi berinisiatif menggunting kabel bom tersebut. Frank yang melihatnya melalui monitor kemudian memberitahu Chen. Dengan sangat panik, Chen kembali pada Ho Yi namun Ho Yi berhasil menggunting kabel dan... Ya, rupanya bom tidak meledak, tapi saat mereka akan pergi meninggalkan ruangan itu, terlihat sebuah tembaga menempel di pakaian Ho Yi, dan itu adalah pemicu bom yang sesungguhnya. Saat tembaga itu terlepas, waktu timer bom berputar dengan sangat cepat dan...
Akibat dari ledakan itu, Hoyi mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Chen ditangkap akibat tuduhan membantu Frank menyamar menjadi polisi dan juga menjadi pemicu pengeboman di kantor karena masalah pribadi Chen. Di dalam sel, Chen didatangi oleh Joe dan teman-temannya. Lau mengatakan mereka akan mengunjungi Hoyi di rumah sakit. Joe juga mengatakan kepada Chen bahwa dirinya akan kembali beraksi merampok bank besar. Singkat cerita, Chen meminta bantuan kepada sipir di sana namun dia menolaknya. Tak lama kemudian datang Sasa yang ternyata adalah anak dari sipir tersebut. Sasa merengek pada ayahnya, lalu ayahnya berpura-pura menjatuhkan kunci sel, membiarkan Chen dan Frank keluar dari sana. Kemudian Chen dan Frank berjalan keluar seolah mereka bukanlah orang yang kabur dari sel agar orang-orang tidak mencurigainya. Tapi tiba-tiba singkat cerita, Joe and the gang berhasil membajak mall dan menguras isi brankas bank yang berada di dalam mall. Dan seperti biasa, Joe kemudian menyuruh pegawai bank untuk menghubungi polisi. Chen dan Frank juga berhasil menemukan mereka. Kemudian Frank meminta bantuan dari Sasa untuk menghubungi semua orang tua dari para perampok. Dari lantai 2, Joe dan komplotannya mengawasi pintu masuk di lantai bawah. Kemudian dia menaikkan taruhan 2 kali lipat untuk poin menembak polisi sebagai permainan mereka. Chen dan Frank berhasil mengamankan para pengunjung yang ada di sana. Joe yang melihat keadaan lantai bawah yang tiba-tiba sepi, menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap pada posisinya. Selang beberapa waktu berlalu, orang tua Max, Lau, dan Kenny tiba di sana. Saat Max memutuskan berhenti melakukan kejahatan dan pergi ke orang tuanya untuk sungkem dan meminta maaf, tiba-tiba ya, si psikopat Joe ini menembak rekannya sendiri, membuat semua orang di sana panik. Singkatnya, Chen dan Frank berhasil naik ke lantai 2. Frank juga berhasil melukai Kenny. Kemudian Chen yang dikejar oleh Lau tak sengaja berlari ke tempat permainan anak, membuat semua orang yang ada di sana dalam bahaya. Chen kemudian menantang Lau untuk berduel. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Chen, namun Lau kembali menyerang Chen, lalu Frank juga berlari ke sana disusul oleh Joe yang menembakinya. Joe yang melihat keberadaan Chen lalu memberondongnya, membuat Lau terkena tembakan. Lalu mereka dikejutkan dengan bom asap yang masuk ke dalam ruangan yang ternyata dilemparkan oleh para polisi. Lau meraih pistol dan akan menembak Chen dari belakangnya, tapi Chen meminta kepada polisi untuk menghubungi ambulans untuk membantu Lau. Mendengar hal itu, Lau mengurungkan niatnya. Di atas balkon gedung, Joe menyandra Frank dan akan menjatuhkannya. Kemudian dia memaksa Chen untuk melakukan permainan merakit pistol sama seperti dulu. Kali ini permainan itu berhasil Chen menangkan. Bersamaan dengan itu, para polisi juga sudah mengepung mereka. Ayah Joe yang juga berada di sana kemudian menghampiri Joe. Kemudian Joe menangis, membuang peluru dan menodongkan senjata kepada ayahnya untuk pundir. Chen juga berhasil menyelamatkan Frank yang jatuh dari gedung. Keesokan harinya, Chen yang dibantu oleh rekan-rekannya mendatangi tempat kerja Hoyi untuk melamarnya. Chen tidak peduli dengan bekas luka di wajahnya akibat bom tempo hari. Lalu scene diakhiri dengan seorang anak bersama ayahnya. Kemudian sang anak mengeluh kepada ayahnya karena kelaparan. Lalu sang ayah memanggil anak tersebut dengan nama Frank. Dia meminta anaknya untuk menunggunya di sana dan ya, ternyata plot twistnya Frank adalah seorang anak yang dulu termotivasi oleh Chen dan Tien. Thanks for watching guys. Subscribe. Tolong bantu saya mencapai 271 triliun subscriber agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Revil izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.